Antaranya si Nur Ihya ini, ya. Katanya kiai, nggak mau saya manggil kiai itu. Apaan? Nggak ada ilmunya. Ya, saya kemarin habis lihat beberapa videonya itu, masya Allah, nggak ada ilmunya orang itu ya. Pola berpikirnya acak-acakan, kemudian susunan funun ilmu di dalam agama Islam dia nggak paham, dia nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku netizen dimanapun tentunya kalian berada, kali ini saya akan mengunggah daripada salah satu muhibbin. Sekali lagi amat miris, di mana muhibbin ini yang awalnya seolah-olah ingin menunjukkan kepintarannya, kecerdasannya, akan tetapi justru yang ditunjukkan oleh muhibbin ini adalah bentuk kedunguan dan ketololannya, dan tidak tanggung-tanggung di media sosial. Dan hal-hal semacam ini prihatin dengan muhibbin sedungu ini yang sudah termakan doktrin, sehingga berbicara seolah-olah memiliki ilmu, memiliki segudang pengetahuan, tetapi justru sama sekali tidak menunjukkan kualitas dia orang yang berilmu. Ya jelas lah, pengajikannya aja seperti itu kan, apalagi muhibbinnya. Dan tentu sifat itu akan ditularkan dan akan tentu pakai yang digunakan oleh para muhibbinnya, sehingga tidak lagi melihat situasi dan kondisi di mana dia berargumen, pada siapa dia berkata, pada siapa dia berhadapan, sehingga tak perlu orang untuk menilai dia seorang budak yang tolol, kan tetapi dia sendiri mempertunjukkan sekali lagi ketololan. Nah saudaraku, prihatin dengan hal ini. Mbok yo, kalau anda mempunyai kapasitas kualitas ilmu, bicaramu yo mbak diatur dulu. Gunakanlah bahasa yang kredibel, gunakan bahasa-bahasa ilmiah yang seolah-olah anda itu memang orang yang lulusan akademis yang mempunyai label. Kalau ucapan anda sama dengan ucapan orang yang ada di gardu, ucapan anda sama halnya dengan orang-orang yang tidak ada bau-bau sekolah, hanya mengikuti lidah anda saja, sekali lagi apa yang anda tunjukkan adalah bentuk tololan anda. Kalau anda memang kredibel, kalau anda memang mengaku pintar, kalau anda memang orang yang berilmu, tunjukkan keilmuan anda. Apa yang kami pertanyakan, jawab dengan data. Apa yang kami pertanyakan, hadirkan dalilnya. Jangan anda memframing sana, mencaci sana, kemudian menantang orang-orang yang ada di belakang Kiai Imat. Sebesar apa kemampuan anda? Saudara-saudaraku, jangan terlalu dalam dari perkataan orang yang berbobot, dari orang yang berilmu. Kita paham kok, nggak usah kita lihat dia nampak pun, dia menunjukkan gambar yang ucapannya pelangak-pelongok pun kita tahu. Masa iya kita katakan orang ini jenius, pintar? Kok bisa muhibbin seperti ini dengan percaya diri membela majikannya, sedangkan majikan anda Bani Ba'alawi sampai hari ini yang hampir perkara nasab mereka dipertanyakan kurang lebih turun 2 tahun, belum ada data yang hadir. Kok anda nongol-nongol cuman memframing, fungsinya apa, gunanya apa? Kalau cuman seperti itu sudah banyak yang kami anggap bahwa itu adalah ucapan-ucapan sampah, ucapan-ucapan yang gak ada guna dan akan memperkeruh, memperlebar permasalahan. Kami itu hanya ingin data. Kalau Ubaidillah itu ada, kitab mana yang menyebutkan Ubaidillah itu awal dicatat? Kalaupun ada, adakah sumber manuskrip? Adakah bentuk peninggalan? Adakah kesaksian? Adakah sejarah yang mencatat adanya Ubaidillah semasa hidupnya, di waktu hidupnya? Apa karangan Ubaidillah? Di mana makam Ubaidillah? Jawab, selesai. Nggak usah anda framing. Yang ada hakim yang anda framing Kiai Imaduddin dan Kiai Nur Ihya. Dari usia aja anda sudah jauh. Dulu beliau makan garam. Kapasitas kualitas mereka sudah tunjukkan. Kok anda bilang
tidak berilmu sama sekali. Tolol Anda. Ilmu apa? Standar ilmu apa yang Anda maksud? Kadar ilmu itu seperti apa yang Anda minta? Kok orang seperti Imat, Kiai Imat, Anda bilang orang tidak berilmu? Dia sudah ada pesantren yang dia luluskan banyak. Jadi kedunguan luar biasa. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Tunjukkan kualitas Anda. Kalau Anda sudah berani untuk menilai Kiai Imat seperti itu, berarti Anda lebih hebat. Tidak ada ucapan Anda tidak jauh, Anda membahas, Anda kiaskan, Anda ambil referensi dari kitab, kemudian Anda terjemahkan, kemudian Anda jabarkan. Ya seperti itu. Nah, ucapan Anda. Bahasa kitab, dalil nggak ada, hadis nggak ada. Kok aku pintar dari mana? Lucu. Kemudian ada lagi, Anda mengatakan Kiai Nur Ihya ulama palsu, dungu, tolol. Yang dinamakan ulama asli seperti apa? Standar ulama Kiai asli itu seperti apa? Pak Anda bilang Kiai Nur Ihya itu Kiai palsu. Dan ketika Anda membahas tentang kajian Kiai Nur Ihya, saya katakan logika Anda tidak nyambung, ya. Logika Anda tidak nyambung. Mustahil apa yang Anda paparkan, yang Anda katakan itu apa yang dikatakan Kiai Nur Ihya. Saya tidak yakin. Masa Kiai Nur Ihya sembrono itu menyampaikan materi terlebih di dalam kaidah. Dan Kiai Nur Ihya, saya mengatakan bahwa beliau adalah kiai yang paling kreatif dalam persoalan bedah nasab. Karena apapun yang diucapkan oleh para habaib, beliau cari sumbernya. Apapun persoalan, beliau menggunakan data. Tidak dengan framing, tidak dengan katanya. Valid. Data-data beliau itu valid. Kitab-kitab persoalan-persoalan sumbernya dari mana, asalnya dari mana, beliau itu ada. Anda omong kosong. Jangan Anda menunjukkan foto Anda background yang segudang kitab. Bahwa kami selaku netizen akan menganggap Anda orang yang ahli kitab, orang yang berilmu. Oh saudara, kalau soal itu mudah. Anak PK pun bisa koleksi kitab. Bisa. Apa yang sulit saat ini? Ada duit, bisa beli kitab, bisa koleksi. Cuman kalau otak kosong, seperti Anda yang sampaikan, tidak ada sama sekali kitab yang di belakang keluar dari mulut Anda. Tidak ada sama sekali kitab itu Anda tunjukkan di otak Anda. Kami akan mengakui bahwa kehebatan Anda akan, ya tidak jauh lah, sumber-sumber referensi seolah-olah lengkap apa yang Anda ketahui. Tidak segampang itu untuk mengelabui masyarakat. Tidak semudah itu untuk membodohi orang-orang yang seperti Anda yang mudah dibodohi oleh kalangan Bani Ba'alawi. Pahami? Kalau Anda ingin menantang debat seorang Kiai Imat, seorang Kiai Nur Ihya, silahkan. Atau pendukung Kiai Imat, silahkan. Kami siap. Sebatas mana kualitas kapasitas ilmu Anda. Kalau Kiai Imat mungkin berat, saya tidak yakin, ya. Kiai Nur Ihya apalagi berat. Mungkin Anda akan takluk cuman di putranya Kiai Imat. Mungkin pula putranya yang berapa, yang ragil mungkin, yang paling kecil. Saya tidak yakin. Nah, sahabat-sahabatku, ekspresi saya prihatin dengan kelakuan-kelakuan para muhibbin yang nambah hari, nambah lama, justru menunjukkan kebodohan-kebodohannya. Dan ini memang sudah menjadi semboyan, sudah menjadi program dan anjuran bagi majikannya. Saya pernah mendengar ketika Habib berceramah, silahkan gunakan media sosial kalian, silahkan syiar, silahkan apa yang kalian mampu, apa yang kalian bisa, apa potensi kalian, gunakan, silahkan syiar. Sehingga yang hadir adalah orang-orang yang tidak bermutu, orang-orang yang dungu, tolol, ya seperti yang punya akun AA ini. Dan banyak yang saya upload kemarin juga seperti itu. Jadi disitulah kita melihat standar kemampuan daripada muhibbin Bani Ba'alawi. Jujur saya menanti dari kalangan Bani Ba'alawi yang katanya ahli hadis, ahli kitab, ahli nahu, ahli sorob. Mana? Yang ada selama ini yang pernah saya saksikan hanyalah Habib Hanif yang bisa membaca kitab, yang bisa menerangkan kitab, yang bisa telaah dengan sumber kitab. Habib Bahar kembali. Sekelas Habib Umar yang katanya ahli hadis, hafiz Quran. Saya belum pernah melihat beliau melakukan kajian kitab. Yang saya harapkan itu rumah tangga kalian yang tanggung jawab. Tunjukkan kalian punya keilmuan. Jangan agungkan datuk-datuk kalian saja. Kalian masa kini tunjukkan kehebatan kalian. Mana kualitas, kapasitas kalian yang katanya ahli dari segala ahli. Tidak menggunakan budak-budak, orang-orang yang justru tidak ada sangkut pautannya dengan Bani Ba'alawi. Jadi dungu kalian. Kalian sendiri yang berdalil. Apalah pengetahuan kalian tentang rumah tangga orang lain, tapi kalian menggunakan orang lain.
Ya kan kalian menggunakan orang lain. Kalau Bani Ba'alawi sendiri, para habaib sendiri mana? Cuma ada framing ceramah ke sana. Kalau terhaul, acara maulutan, pengajian dari para habaib ke habaib itu sendiri. Disitulah mereka itu mendoktrin muhibbin-muhibbinnya. Ya, saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini justru memberikan pelajaran iktibar yang luar biasa bagi kita semua. Sehingga tentu kita bisa menilai bahwa kebenaran tetap akan kita kawal, tetap akan kita pertahankan. Selama data-data yang tidak pernah mereka hadirkan, maka kapanpun tetap akan kita pertanyakan. Ini, sekali lagi, saya katakan bagi kalian, Bani Ba'alawi dan para muhibbinnya. Jadi saya mudah. Beda hal ketika orang-orang ulama, kiai, ustadz Nusantara berkata, hadir di medsos, justru dengan nalar logika yang sederhana, yang tidak bisa ditolak oleh akal. Bukan framing. Beda dengan kalian, para muhibbin, para habaib. Sekelas ustadz dengan nalar yang sehat, dengan ucapan yang sederhana, kan tetapi tidak bisa ditolak oleh logika dan akal. Nah, kami itu mudah. Dari mana yang tadinya ada kok bisa ada? Kemudian disuruh buktikan tidak bisa membuktikan. Kemudian disuruh tes DNA mengelak bahkan mengharamkan. Framing semacam apa seperti itu? Kepentingan apa yang kalian inginkan? Nah, saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan justru menjadikan keyakinan kita akan para habaib dan para muhibbinnya ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas, kualitas, kapasitas di dalam keilmuan, sehingga mereka hanyalah serampangan memberikan teori metode yang berusaha untuk meyakinkan dan agar masyarakat percaya kepada mereka, dan mereka berusaha untuk tentu menarik simpati masyarakat agar tentu harapan ataupun tujuan mereka bisa terrealisasi. Yang jelas adalah bukan tujuan ukhrawi, tetapi mutlak bahwa tujuan duniawiyah semata. Oleh karena itu, bagi seseorang tentu yang mengedepankan kepentingan ukhrawi, maka tak ada arti bagi mereka untuk berkilah, untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan, bahkan dengan cara apapun, demi untuk mereka selalu diakui sebagai habaib yang nasab tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Apalah arti pengakuan, apalah arti nasab, apalah arti pujian dan sanjungan, kalau itu memang yang mereka kedepankan hanya demi untuk tujuan ukhrawi semata. Kan tetapi kalau ini adalah tujuan duniawi, maka popularitas itu akan justru menguntungkan bagi mereka dan semakin mudah untuk membodohi dan mengkelabui masyarakat agar apapun yang mereka kerjakan di muka bumi ini mendapat keuntungan yang sesuai dengan harapan mereka. Saya akhiri, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saat ini saya ingin memberikan tanggapan ya atas video yang mungkin ini beredarnya sudah lama mengenai orang yang namanya itu Nur Ihya. Kemarin baru-baru ini dia itu diundang sama Rhoma Irama di podcastnya itu. Ya nggak jauh-jauh lah kalau akhir-akhir ini Rhoma Irama itu kalau ngundang orang yang berpeci ke podcastnya, yaitu dari kelompok orang yang membatalkan nasab. Nah, diantaranya si Nur Ihya ini, ya, katanya kiai, nggak mau saya manggil kiai itu, apaan? Nggak ada ilmunya. Ya, saya kemarin habis lihat beberapa videonya itu, masya Allah, nggak ada ilmunya orang itu ya. Kalau berpikirnya acak-acakan, kemudian susunan funun ilmu di dalam agama Islam dia nggak paham, dia nggak ngerti. Malah ada video yang beredar, mungkin ini beredarnya sudah lama. Saya lihat di YouTube itu kurang lebih sudah setahun lalu asalnya, cuman saya baru lihat kemarin. Jadi sudah jadi pola sepertinya itu buat pembatal nasab. Polanya itu mereka tidak ajak di dalam beragama itu.
Jadi nanti akan saya bahas insya Allah kedudukan mereka ini sebagai pengaku yang mengaku mereka itu dari Nahdlatul Ulama. Itu secara keilmuan tidak mungkin ya, tidak bisa. Itu sudah mengkhianati ADART-nya Nahdlatul Ulama. Karena NU itu harus berlandaskan akidahnya itu Asy'ariyah Maturidiyah, dan di dalam fiqih harus bermadhab salah satu madhab yang 4. Nah, mayoritas pendukung IMAD ini, saya ini tahu ya, dalam pengertian yakin 100%. Mereka itu tidak ajeg di dalam Asy'ariyah Maturidiyah. Dan klaim atau dakwaan saya ini saya berikan kepada seluruh yang mengaku sebagai pendukungnya Imaduddin itu, siapapun. Ya, saya tantang mereka itu. Mereka bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka tidak menguasai dasar-dasar akidah yang benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dasar-dasar akidah yang benar di dalam Asy'ariyah Maturidiyah itu harus berlandaskan pola pikir yang benar. Dan mereka tidak memiliki itu. Ya. Nah, si Nur Ihya ini dia bilang seperti ini. Ada perkataan, ya. Ini perkataannya berbahaya. Jadi jika kita melihat perkataannya saja, perkataan ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Cuman kalau individunya bukan urusan saya, begitu ya. Ini dibahas karena berkaitan juga dengan ilmu tauhid. Inti pembicaraan yang saya tangkap itu begini, dari perkataan dia itu. Jadi secara garis besar dulu ya, dia itu mengatakan bahwa surga itu tidak usah kita kapling-kapling sendiri. Jadi orang-orang selain orang Islam pun berhak masuk surga. Perkataannya seperti ini. Orang-orang Yahudi yang berkeyakinan La ilaha illallah Musa Rasulullah, dan Nasrani yang berkeyakinan La ilaha illallah Isa Rasulullah, juga agama-agama yang lain. Kemudian dia menyebutkan agama-agama gitu ya, Buddha, Hindu, Konghucu, agama Jawa, yang sebelumnya, maksudnya mungkin sebelum Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Kata Nur Ihya itu, kita tidak perlu mengkapling-kapling surga untuk kelompok sendiri. Nah, itu poinnya ya, yang saya tangkap dari pembicaraannya itu. Nah, ini perkataan macam apa ya? Perkataan macam-macam. Ya Allah, kok bisa orang ini berkata seperti ini? Mengaku agama Islam tapi omongannya ngawur seperti ini. Jadi kita breakdown dulu ya. Kita rincikan dulu sedikit-sedikit. Dia mengatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi yang berkeyakinan La ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi ini kita sambungkan ke akhir. Ini adalah penduduk surga. Dalam pengertian mereka berhak di akhirat itu akan keselamatan. Nah, jika pernyataannya seperti ini tidak sepenuhnya salah. Kenapa tidak sepenuhnya salah? Karena pada zamannya Nabi Musa, yang mengimani Nabi Musa sebagai Rasulullah sebagai utusan Allah begitu, ini memang mereka itu syariatnya begitu. Dan itu tidak usah dibahas, dalam pengertian tidak usah dicampur-campurkan sama Hindu, Buddha, kemudian agama Jawa begitu. Karena pada masanya, di masa Nabi Musa, orang-orang yang berkeyakinan tauhid dan meyakini Nabi Musa sebagai utusan Allah, yaitu selamat, minan najin, termasuk orang-orang yang selamat, yang akan berhak dengan janji Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah ada pada perkataan yang kedua. Apa? Bahwa orang-orang Nasrani yang berkeyakinan La ilaha illallah Isa Rasulullah, ini pun berhak mendapatkan surga. Ini masalah. Nah,
Di mana masalahnya? Masalahnya di sini. Tatkala Nabi Isa ala Nabi alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diutusnya khusus untuk kaum Yahudi yang sebelumnya beriman kepada Nabi Musa. Nah, jadi apa istilahnya itu, syariatnya Nabi Isa itu menasah syariatnya Nabi Musa. Dan kalau kita belajar tauhid, itu maklum bahwa pengikutnya Nabi Musa itu mereka punya keyakinan bahwa Taurat ini tidak akan dinasah. Nah, makanya kenapa orang-orang Yahudi saat itu yang kekeh dengan keyakinan bahwa Taurat ini tidak akan dinasah, itu menolak dakwahnya Nabi Isa. Ya, sampai bersekongkol dengan Romawi untuk memburu Nabi Isa ini. Jadi Nabi Isa ini dalam posisinya sebagai orang Yahudi, bagi kelompok Yahudi itu sendiri, itu seperti ustadz sesat begitu. Karena mereka itu punya keyakinan yang namanya Taurat tidak akan dinasah. Sedangkan Nabi Isa datang untuk menasah syariatnya Nabi Musa. Nah, maka yang menerima syariat Nabi Isa itu otomatis syariat Nabi Musa ditinggalkan, ya. Jadi sebagian yang dinasah oleh syariat Nabi Isa ini akan ditinggalkan yang asalnya dari Nabi Musa begitu. Ini perkataan siapa? Ini perkataannya Ibnu Hajar al Asqalani di dalam Syarah Fathul Bari. Jadi beliau itu membagi, ya, karena yang namanya syariat orang Yahudi itu khusus untuk orang Yahudi. Nah, maka orang-orang yang tetap menjalankan syariatnya Nabi Musa setelah turunnya Nabi Isa itu seperti orang-orang Nasrani atau Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keadaannya kafir begitu, ya. Nah, jadi tidak ada pilihan bagi orang Yahudi tatkala Nabi Isa itu diutus sebagai Rasul kecuali menerima Nabi Isa sebagai utusan Allah. Dan tatkala orang Yahudi ini tidak menerima Nabi Isa sebagai utusan Allah, maka agama Yahudi ini sudah tidak sah lagi, sudah tidak berlaku lagi. Jadi sudah tidak bisa dikatakan selamat. Nah, ini dengan perkataan yang atas tadi tanakud, bertentangan begitu. Ya. Tadi kan si Nur Iha ini berkata, jika seseorang itu orang Yahudi yang mengimani Nabi Musa sebagai utusan Allah, itu selamat. Loh, kalau Nabi Isa sudah turun, itu Nabi Isa-nya harus diakui sebagai utusan Allah. Karena kalau tidak, itu berarti tidak mengimani Nabi pada masanya atau Rasul pada zamannya. Nah, adapun orang-orang selain orang Yahudi, jadi nanti ada nih orang-orang selain orang-orang Yahudi yang mana dia itu atau mereka itu bukan dari kelompok Yahudi. Misalkan orang-orang Arab atau orang-orang non-Arab, ya, yang mereka itu mendengar syariatnya Nabi Musa, kemudian tertarik hatinya, kemudian mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah, tatkala datang syariat Nabi Isa, mereka itu tidak tahu atau tidak menerima. Nah, itu tidak terjadi masalah karena Nabi Isa, Nabi Musa itu datang untuk kaumnya sendiri, begitu. Nah, setelah kemudian datang Nabi akhir zaman, yaitu rahmatan lil alamin, Nabi kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua syariat yang disebutkan tadi hapus semua. Syariatnya Nabi Musa ya terhapus, syariatnya Nabi Isa ya terhapus, tinggal sisa syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah itu sudah tidak selamat nanti di yaumil qiyamah. Dan keadaan ketidakselamatan mereka ini sudah ma'lumun minad dini bid-darurah. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian semua orang yang mengaku Islam itu mengetahui baik yang alim ataupun yang awam. Nah, itu tadi video sudah kita saksikan. Silahkan bagi sahabat-sahabat menilai tentang video tersebut dengan apa yang saya paparkan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan komen yang santun, yang bijak, bahwa apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari sebuah kebenaran, fakta, nyata, dan tentu semua itu memiliki data, bukan hanya katanya. Itu saja, semoga bermanfaat.